Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Qurratul Aini. Untuk video kali ini saya akan melakukan demonstrasi berupa materi asam dan basa, lebih tepatnya reaksi netralisasi. Yang pertama itu ada garam. Yang kedua ada gula. Yang ketiga ada baking soda atau biasa kita sebut natrium bikarbonat. Yang keempat ada larutan asam cuka. Dan yang terakhir berupa indikator. Nah, indikator di sini saya menggunakan indikator alami loh. Nah, di sini saya menggunakan indikator alami berupa kunyit karena kunyit sendiri memiliki warna kuning yang dapat membantu untuk melihat perubahan warnanya itu. Dan untuk alat-alatnya sendiri, saya yang pertama menggunakan botol, menggunakan pipet tetes, menggunakan corong, menggunakan sendok, dan 3 tabung reaksi. Pertama-tama kita masukkan cuka ke dalam botol. Kita masukkan cuka ke dalam botol. Cukanya sudah ada di dalam botol. Lalu kita masukkan indikatornya. Karena ini bersifatnya asam, jadi kita ingin mengetahui kira-kira apa sih dari ketiga bahan ini yang dapat menetralisasi asam dari cuka ini. Jadi supaya kita tahu mana yang bisa menetralisasi dari ketiga bahan ini, kita tambahin indikator. Ini cuka sudah larut dan di sini sudah ada indikator di dalam cuka. Kita lakukan pemisahan dari satu larutan ini, dari satu asam cuka ini ke dalam 3 tabung reaksi supaya kita bisa membedakan mana yang dapat menetralisasi. Tabung pertama, nah, di sini saya sudah punya 3 tabung yang bisa membedakan mana yang dapat menetralisasi dari asam cuka ini. Oke. Pertama, kita coba untuk tabung yang pertama ini. Tabung pertama kita coba dengan menggunakan corong dengan tambahan sedikit garam. Kita coba dengan sedikit garam, apakah ada perubahan?
dengan sedikit garam ternyata tidak ada perubahan. Jadi masih sama, masih belum dapat menetralisasi. Kita coba lebih banyak lagi garam. Kita coba lebih banyak lagi garam. Lebih banyak garam pun masih tetap sama, tidak berubah. Oke, kita sekarang coba tabung yang kedua. Kita coba dengan menggunakan bahan gula. Apakah gula ini bisa menetralisasi dari asam cuka ini? Kita coba sedikit gula terlebih dahulu. Ternyata sedikit gula pun masih belum berubah. Kita coba lebih banyak gula lagi. Apakah ini akan berubah atau tidak? Kita coba lebih banyak gula. Lebih banyak gula pun masih tetap sama. Jadi gula dengan garam masih belum bisa menetralisasi untuk asam cuka ini. Kita coba untuk tabung yang terakhir, yaitu tabung yang ketiga. Untuk asam cuka ini kita tambahkan dengan baking soda. Apakah baking soda ini dapat menetralisasi dari asam cuka ini? Kita coba terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Kita coba sedikit terlebih dahulu. Coba sedikit terlebih dahulu. Berbentuk gelembung. Berbentuk gelembung. Biarkan sampai habis terlebih dahulu. Dan di sini kita lihat bahwa dia sudah berubah warna menjadi lebih kuning. Berubah warna, yang awalnya orange menjadi kuning. Jadi, yang mengalami reaksi netralisasi pada percobaan kali ini berupa cuka yang ditambahkan dengan indikator yang sudah ditambahkan sedikit baking soda. Sedikit baking soda saja sudah mengalami perubahan reaksi, di mana perubahan reaksi itu telah dibuktikan. Yang pertama dengan terbentuknya gelembung. Terbentuknya gelembung pada tabung ketiga itu sudah membuktikan bahwasanya terbentuk gas CO2. Terus yang kedua, membuktikan bahwa terjadinya reaksi netralisasi, yaitu dengan perubahan pH, di mana pada percobaan kali ini perubahan pH-nya itu dibuktikan dengan perubahan warna. Nah, dari yang awalnya warna orange berubah menjadi warna kuning. Nah, dengan begitu kita bisa membuktikan bahwa baking soda ini sudah mengalami reaksi netralisasi. Tetapi untuk bahan yang kita tambahkan, yaitu garam dan gula, itu tidak terjadi perubahan, sehingga gula dan garam tidak dapat menetralisasi dari asam cuka itu. Jadi hanya baking soda saja yang dapat merubah reaksi, yaitu dapat menetralisasi asam cuka. Jadi untuk teman dan adik-adik semuanya bisa dicoba nih untuk reaksi netralisasi asam dan basa di rumah. Nah, karena bahan-bahan yang sudah saya lakukan pada hari ini itu sangat mudah ditemukan di rumah dan juga ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.